di saat yang sama aku juga putus tuh sama pacarku kan. Waduh. Gila, ini jomblo terlama 1 tahun lebih. Anjir, bener. Jadi Terus jadian dong sama orang. sama kamu mau? Wah itu aku nangis banget, nangis terus cuman minum air putih 3 hari kan. Jadi selagi masih bisa bertahan, bertahan dulu aja. Bener. Sampai kita stresnya kayak mau gila. Well done guys, great job. Thank you. Halo semuanya, ketemu lagi bersama aku di channel yang gak pernah naik subnya. Jujur kan lebih baik daripada dihina orang kan. Oke, hari ini kita ketemu sama Elisa. Yeay. Jadi Elisa ini dia bukan orang Jawa. Iya, Orang mana ya kita? Orang Indonesia. iya. Orang Palembang, Sumatera Selatan. Jadi aku sama Elisa ini kenal kebetulan di satu kerjaan bareng dulu ya. Ah sekarang udah enggak lagi? Oh enggak dong. Oh masa? Kenapa enggak? Jadi gue yang diwawancara. Jadi gue yang diwawancara dong. Kebalik ya. Oke. Kenapa? Nggak apa-apa sih. Ya Oke. kalau aku pribadi sebenarnya enggak, udah cukup enough nyari lagi ya tempat baru mungkin di kerja. Tapi luar biasa loh Elisa ini, karena dia jauh-jauh dari Heeh. datang ke Jawa Tengah. Mm-mm. Untuk mengejar pekerjaan ini gitu loh. Ya enggak. Itu udah berapa bulan itu kamu di sini? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Nah, bulan ini 6 bulan, Oke. setengah tahun. Setahu aku nih ya, dulu sebelum kamu kesini kan nggak langsung kerja nih ya kan, pas Enggak. kebetulan COVID juga ya kan, ya nggak sih? Enggak dong, pas aku kesini emang udah COVID, Oh udah COVID. tapi belum marak banget. Jadi Oh. pas aku sampai di Semarang, baru itu semua orang tuh kayak ninggin-ninggin COVID gitu loh. Oh, Baru berita COVID tuh nyebar. Oh, Nah baru. pas aku udah di Semarang, waktu itu aku di bandara nggak ada tes COVID kok, santai aja, nggak ada pakai masker, aku nggak pakai masker sama itu sekali. baru booming baru nih. Iya baru booming di Cina aja, tapi di Indonesia belum. Pas aku sampai Semarang baru booming gitu. Aku inget tuh Apa? orang Indonesia tak mempan. Ya. Oke. Itu kan nggak langsung kerja kan, inget aku ya, kamu pernah cerita juga kan. Iya bener. Itu ngapain aja sih? Kan aku kesini itu niatnya mau kerja Ya, benar. karena ada panggilan. Ya. Jadi aku tamatnya Desember. Desember, oke. Nah aku tamat Desember. Niatnya mau tamat itu karena emang mau cepet-cepet nyari kerjaan. Jadi abis tamat nggak mau nganggur, nggak mau kayak orang-orang Asik. mau nunggu 2 bulan mau sendiri dulu, nggak. Aku mau langsung kerja aja. Nah itu aku langsung apply kemanapun. Kalau ijazah udah keluar aku langsung apply kemanapun. Jadi aku tuh niatnya mau keterima kerja di mana aja di seluruh Indonesia karena niatnya emang Wow. pengen mandiri gitu. Wow, keren. Terus keterimalah salah satunya tuh di Semarang. Nah dapat panggilan di Semarang ini nih dapat panggilan Semarang itu di Nah, BUMN. bukan ya? Oh bukan. Ya nggak Ya. termasuk BUMN deh. Iya, Pokoknya ya bagian itu. bagian dari itulah ya. Nah ini aku terbang ke Semarang itu gara-gara dia itu tahap interview user. Ya, Jadi harus tatap muka. Ya udah deh, pagi-pagi jam 10 aku baru dikasih tahu. Itu aku lagi wawancara di tempat lain. Terus aku pulang kan. Terus pulang, aku bilang, "Mak, aku dapat panggilan interview di sini kan. Interview user. Aku tuh udah ngelewatin tahap-tahapnya tuh udah lama, dari sebulan yang lalu. Tahap dokumentasi, tahap wawancara telepon, wawancara HR by telepon, terus wawancara dokumen. Itu semuanya udah aku lewatin. Nah, tinggal interview user. Tinggal satu lagi nih, Ma, gimana? Aduh, gimana ya? Zaman sekarang kan nyari kerja susah. Ya udah, berangkat aja ke Semarang. Gitu Tapi ceritanya. kamu datang ke Semarang itu sendiri ya? Bener-bener sendirian. Iya. Sendirian, aku nggak punya keluarga sama sekali, nggak punya teman. Awalnya aku punya teman. Jadi ceritanya aku awalnya punya teman. Temanku itu teman komunitas. Semarang. Jadi di Semarang. Dan pas aku ngehubungin dia pas udah sampai di Semarang, dia nggak bisa dihubungin. Wow. Jadi aku bener-bener nelpon dia 15 kali tuh nggak diangkat sama sekali. Tiba-tiba aku nelpon yang ke-16, handphonenya nggak aktif. Gila. Sampai sekarang aku nggak ada komunikasi lagi sama dia. Nggak tahu aku salah apa sama dia, nggak tahu kenapa. Pokoknya dia memutuskan hubungan gitu. Ya udah, terus orang tuaku juga, Nah. aku bilang sama orang tua, aku cerita. Terus kata orang tua, "Oh ya udah, kamu bisa kok sendirian."
kata mamaku kan, gak usah ngandelin dia, kamu bisa sendirian, tenang aja. Kalau kamu kesasar pakai Grab kok, santai gitu. Ya udah sendiri. Ya, tapi beneran loh, cewek sendirian. Aku aja yang baru pertama kali dulu waktu zaman yang lulus SMA mau kuliah awal ke Semarang itu kayak mikir ya anjir sendirian, terus kayak ya sedih aja, bingung mau ngapain gitu kan, apalagi cewek. Nah sudah itu kan nggak langsung, setahu aku nggak langsung kerja kan, Benar. tunggu training juga lama kan. Nah Benar. itu ngapain aja kamu di kosan waktu itu? Aku itu kan karena COVID, Ah, jadi gini loh ceritanya. Aku sampai tuh langsung interview. Nah, udah langsung interview, Nah, langsung interview. Dan dibilang waktu itu kan di penginapan. Iya. Nah, dibilang kata HR-nya, katanya itu ditunggu aja, kamu kalau misalnya mau ke Semarang, mau pulang ke Palembang jauh. Iya. Tunggu aja, ini mungkin besok pengumumannya paling lambat. Aku tunggu sampai 3 hari. 3 hari. Itu nggak ada panggilan sama sekali. Ah, Terus aku tuh bingung. Aku cuma bawa baju 2 lembar. waduh. Bawa baju 2 lembar, mau kena sepatu 1. Itu aja. Sama handuk. Terus bilang sama ransel, tas biasa, karena niatnya emang abis interview mau pulang lagi ke Palembang baru bawa baju ke Semarang gitu. Nah, tapi karena diinfoin kayak gitu jadi tanggung, mau pulang enggak gitu loh. Karena biasanya pengumumannya emang 1 minggu jaraknya. Nah, tapi karena HR-nya bilang waktu itu besoknya, jadi aku tunggu sampai 3 hari. 3 hari. Aku di penginapan itu 3 hari. Ah, Terus aku cerita sama orang tua aku hasil diskusinya, ya udah ke Bekasi aja. Jadi aku ke Bekasi, tempat sepupunya mamaku. waktu itu ke Bekasi. Aku ke Bekasi naik bis sendirian. Waduh. Ke Bekasi naik bis sendirian pakai ransel, udah sampai di Bekasi nunggunya 4 hari. Mau pulang tanggung, nggak pulang sayang, gitu loh. Ya, bener juga sih. Bener. Karena kan udah terlanjur kan. Nah, iya bener. Dan pada saat itu lagi gencar-gencarnya ada wacana kendaraan semuanya mau ditutup gitu kan. Takutnya malah aku pulang Palembang semuanya tuh ditutup dan kesempatan ini tuh gagal gitu. Terus aku ke Bekasi nunggu 4 hari baru dapat berita kalau aku diterima. Oh, Nah, 4 hari. 4 hari. Jadi habis 4 hari itu aku balik lagi ke Semarang, Ya. nyari kosan langsung. Nyarinya tuh di mamikos.com. Terus aku teleponin dari Bekasi tuh, aku udah teleponin nih orang-orangnya. Teleponin, "Bu, ada kosannya enggak?" "Oh iya masih ada, nanti mampir aja." "Oh ya udah, beli list 1 nih dapet gitu." Terus, "Bu, masih ada enggak kamar kosong?" "Ya udah, list 2 nih dapet gitu." Dihampirin satu-satu pakai Gojek. Habis disamperin dapet kosan. Nah, dapet kosan itu diinfoin kalau jadwal trainingnya emang belum diinfoin. Kenapa? Karena kita sekarang masa COVID, jadi ada pembatasan sosial. Semua kantor kita itu lagi ditutup gitu. Jadi untuk training tatap muka kayaknya masih belum, dan nunggu jadwal selanjutnya. Dan itu berapa lama? Dan itu dipending selama 1 bulan. Ah. 1 bulan aku bener-bener gak ada kerjaan di kosan. Gak ada temen juga. Gak ada temen sama sekali. Mau keluar, aku ke Lawang Sewu. Ya. Jalan-jalan ke Lawang Sewu itu Sendirian? ditutup sendirian. Naik Gojek. Mau ngapain saya sendiri? Iya gabut gitu loh. Masa Bener-bener juga sih. gabut Ya, banget. Ya kata orang kan Semarang ada tempat wisatanya, ya udah jadi aku sana sendirian. Iya. Ternyata tuh sampai sana ditutup. Iya. Jadi ditutup. Ya udah pulang lagi. Terus karena COVID, aku pernah ke Pantai Marina sendirian juga. Aduh. Karena pengen lihat pantai kan. Lihat pantai, tahunya Terus yang pantainya. pantainya jelek, ya, bagus. Pantai. Ya, pantainya itu spesial. Kalau tempat lain pasirnya yang bagus, ini nggak ada pasirnya. Enggak, cuman tipe-tipenya aja beda gitu loh. Ya, tipenya Enggak beda. kayak yang dihayalin itu aja. Aduh. Tolong di-cut ya, cut. Oke. Terus Ya. oh iya, waktu baru sampai di Semarang itu sebelum semuanya ditutup, pernah nonton konser sendirian. Konser apa? Waktu itu kan aku disaranin sama ibu-ibu tempat jualan kan, "Kamu bukan orang Jawa ya?" "Iya Bu," bilang kan. "Oh ini karena malam minggu waktu itu." Iya. "Kamu coba kesini aja." "Kemana tuh?" Deketnya, Kota Lama. Oh, Kota Lama. Kota Lama waktu itu ada universitas yang ngadain konser, dan itu kan lagi rame-ramenya. Aku nonton konser sendirian, terus kan lihat ada rame-rame kan, ya udah aku samperin, terus berdiri, dan yang nyanyi lagunya bahasa Jawa. Terus aku tuh nggak paham kan. Oh iya benar. Seingat aku, ya dia tuh nggak bisa bahasa Jawa, jadi sekali datang. Ya kalau aku ya memang juga nggak bisa bahasa Jawa, cuman baru pertama kali datang juga. Ibaratnya kalau udah menjelang 4 tahun akan dikit-dikit kan.
Dan dia benar-benar blank. Dia benar-benar Iya, aku ngeblank. benar-benar nggak tahu. Aku cuma taunya ora enggak gitu aja. Iya gitu. Benar-benar nggak paham. Terus sampai di Terus itu konsernya bahasa Jawa semua. enggak. Kebetulan Enggak. lagunya lagi Sugi Bornean yang nyanyi, Sugi Bornean. Sugi Bornean nyanyi lah kidung apa gitu pokoknya. Nah, kan semua orang kan kayak sama temen, sama pacar Iya. gitu kan di konser kan. Aku berdiri sendirian kayak gini terus lihat ini orang kenapa kok asik banget sih, udah deh joget aja kayak gini. Padahal gue juga gak ngerti itu lagunya lagu apa gitu. Tapi lagu nadanya bagus, nadanya bagus ya udah jadi. Aku pertahanin, aku nonton berdiri tuh nggak kerasa sampai 1 jam loh sendirian, bener-bener kayak duduk kayak gini. Nonton aja nonton kayak gitu. Nggak kerasa, goblok banget anjir waktu itu. Ya udah deh nikmatin aja ya kan. Oke. Kerjaanku aku nggak ada kerjaan. Terus sampai April 19 April Ya. dari Maret tuh ya. Baru ada panggilan. Baru ada jadwal tanggal 20. Dan itu benar-benar kamu ngarepinnya dari situ doang gitu. Gak ada nyari lagi. Aku nyari lagi, tapi aku mau nyari lagi sampingan. Sebelum ada panggilan kan aku bilang kan apa aku kerja di kafe-kafe aja ya, kayak jadi barista atau waitress gitu loh. Nggak apa-apa kan ada sampingan daripada nggak ada kerjaan. Tapi nggak boleh sama orang tuaku karena kan waktu itu lagi ada COVID kan, lagi rame-ramenya. Kamu nih kenapa sih semua orang ngindarin keramaian, kamu malah ke tempat yang rame? Gak ada otak kamu, ha? Terus ya karena aku kan karena sendirian, mungkin orang tua juga khawatir karena aku sendirian, perempuan juga nggak punya sanak saudara, kalau misalnya sakit yang ngurus sendiri gitu loh maksudnya. Ya udah jadi nggak apa-apa, tunggu aja sampai kapan kamu dipanggil, tunggu aja. Kalau misalnya kalau misalnya jelas kamu nggak diterima baru kamu pulang Palembang gitu. Udah terlanjur basah ya udah basah sekalian aja gitu. Iya. Ya udah jadi berjuang sampai akhir. Nah terus tanggal 19 tuh dipanggil, ada jadwal online. Iya, jadwal online. Jadwalnya tuh bukan offline tapi online karena semua kantor ditutup. Itu interview lah. Enggak, bukan interview user kan udah. Oh iya udah. Nah, aku training via online 2 minggu rencananya. Tanggal 19 itu training online 2 minggu. Tanggal 20 masuk. Iya. Sebelumnya aku udah dikirim laptop karena udah ada hawa-hawa interview online via online. Jadi laptopku dikirim dari Palembang. Terus dipaketin, paket khusus buat laptop. Itu biayanya mahal banget. Berapa ya? 600 paketnya. Karena harus dikayuin laptopnya biar nggak ini. Iya makanya. Sampai sekarang kayak ngerasa ada hutang gitu loh. Karena laptopku dipaketin. Terus ya udah jadi kan. Nah ternyata aku nggak betah di situ. Itu ternyata di split ke bagian lain, dan di split ke bagian lain bukan bagian yang aku lamar. Gitu. Oh, jadi pas waktu ngelamar itu beda dengan apa yang diinginkan gitu. Bener. Nah di situ aku galau tuh kan, bingung. Aku bingung karena, kenapa kok gini ya? Aku ngejalaninnya sehari itu nggak nyaman banget. Gak nyaman banget karena bukan bidangku banget. Maksudnya aku bukan pilih-pilih, tapi itu tuh kenyamanan itu bisa dibeli. Ya makanya aku juga keluar. Ya udah ya. Iya benar. Terus aku nggak ikut lagi. Besoknya aku ngundurin diri dengan baik-baik. Aku PC. Oh, kamu sempat ngundurin diri? Aku ngundurin diri. Aku bilang aku kayaknya nggak bisa di bidang ini. Aku ngundurin diri. Aku izin pamit bla 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 bla. Di saat yang sama aku juga putus tuh sama pacarku kan. Waduh. Aduh. Bisa nih. Terus gila. Putus itu putus tuh karena nggak bisa LDR apa dia gimana? Nggak tahu, putusnya nggak ada alasan. Putusnya karena dia bilang dia masih ingat sama mantannya. Waduh. Udah. Sesederhana itu. Wah. Sesederhana itu. Dengan nikmatnya dia baru bicara seperti itu kan. Dengan sudah sekian lama dia baru bilang di akhir, Mas kamu tuh kenapa sih kayak gini? Ya maaf ya katanya gitu. Kamu tuh kan tahu kan ceritaku kayak gimana. Iya aku tahu. Terus kenapa? Ya aku tuh ngerasa nggak pernah suka sama orang sesuka sama kayak mantanku 3 tahun lalu loh sampai detik ini sama siapapun.
Aku langsung diem kan, dia bilang kayak gitu. Sama aku juga dong berarti. Iya katanya itu. Mantap, nggak mantap asik. Anjir, enggak loh ya. Enggak kalau apa ya, sejahat-jahatnya aku ya enggak. Ya mungkin kedengarannya kayak bohong sih kalau misalkan aku ngomong enggak sejujurnya. Tapi enggak sih kayak gitu enggak sih? Yang belakang kamera tuh. Enggak, tapi bener loh. Nggak, kayaknya itu cuman ya nggak tahu ya itu kebenaran atau itu cuman alasan aja, nggak tahu. Ya udah, wallahu alam deh, terserah dia. Ya udah, sekarang tempat yang baru. Waduh. Gua Wow. enggak, tapi bener gue juga ibaratnya udah gila. Ini jomblo terlama 1 tahun lebih. Anjir, bener. Jadi Terus jadian dong sama orang. sama kamu mau? Waduh. Waduh. Waduh, joget dulu. Nah, oke, balik lagi. Terus selama di perantauan nih, kamu ngerasain udah gila berat banget gitu kan? Karena ditinggal, mungkin titik itu kali ya, nggak ditinggalin cowok, terus kerjaan belum dapet, dalam artian masih, ya itu kan pas kamu mundurin diri juga, Bener, pas kamu mau pulang mungkin. bener. Yang paling tragis itu jadi pas aku putus, aku mundurin diri, Mundurin gak diri. diterima. Tanggal 23 23. hari Jumat, aku ingat banget. Jumat pagi aku bilang sama orang tuaku kalau aku nggak diterima, bukan mundurin diri. Jadi aku nggak terima. Oh ya udah. Aduh, ketahuan. Sekarang sudah terekspos. Oke. Jadi aku tuh nggak aku mundurin diri. Terus itu aku nangis banget, terus cuman minum air putih 3 hari kan. Waduh. Nggak kepikiran. Oh, kepikiran. Udah Karena jauh-jauh dari Palembang, ngabisin uang orang tua banyak. Iya. Biaya kos, makan, Iya, pesawat, pasti. segala macam itu tuh udah banyak banget. Iya pasti. Dan aku nggak membuahkan hasil apapun, gitu loh maksudnya. Sakit banget rasanya, sakit banget. Iya. Terus ya udah, jadi gimana? Terus aku nih gimana? Aku mau di sini mau nyari kerja terus atau aku pulang ke Palembang? Ya udah, pulang aja, kata orang tuaku. Kamu udah berjuang kok, udah sampai di Semarang. Yang penting kamu udah usaha. Itu bukan rezeki. Ya nanti hari Minggu sore, nanti kita pesanin tiket, kamu pulang ya. Oke, aku bilang gitu. Tapi luar biasa banget loh orang tuanya, beneran sumpah. Maksudnya itu ya udah, nggak, yang penting memberi pelajaran ke anaknya memang harus berusaha, udah gitu doang. Lebihnya kalau misalkan udah berusaha atau udah tahu hasilnya seperti apa, ya udah pulang aja. Bener, itu yang diajarin dari dulu. Asik. Yang penting berusaha, asik. Walaupun disia-siain. Iya. Tapi aduh, ini yang disia-siain yang mana nih? Tapi gini, itu kan tadi kemarin kan ya udahlah sampai situ kan. Terus ceritanya gimana kok bisa langsung ya udahlah, aku mutusin buat kerja aja di Kerja situ. lagi, oke. Jadi kan aku udah beresin semua, kosan tuh udah kosong. Kosan tuh udah kosong semuanya. Jadi aku tinggal berangkat aja. Bener-bener baju tuh udah dimasukin ke tas. Iya. Mataku masih sembab, masih nangis terus, masih menyesali. Aku tuh kenapa sih kok kayak gini gitu loh. Dan Tapi itu tiket udah ada, tiket belum? belum. Nanti belum. hari Minggu sore mau dipesanin. Oh, Jadi ternyata hari Sabtu jam 1 siang iya. itu ada berita dari Kemenhub bahwa semua kendaraan seluruh Indonesia di-ban Waduh. sampai tanggal 1 Juni. Nah gitu ceritanya. Oh iya benar, aku inget itu. Itu kan. Nah, aku bingung dong. Hah, gimana sih aku mau pulang? Aku di sini mau ngapain sampai tanggal 31 Juni? Itu puasa, aku harus ngelewatin puasa, lebaran. Habis lebaran dong, berarti aku puasa di sini, lebaran di sini, nggak punya siapa-siapa, nggak tahu mau ngapain gitu loh. Ya udah, jadi aku tuh bingung. Terus kata orang tua aku, ya udah tenang, mau gimana lagi? Keputusannya juga kayak gitu. Mau pesan tiket pesawat pun gak bisa. Gak bisa ya benar. Pesan bis pun, mau naik bis pun udah nggak bisa Nggak lagi. bisa. Ya udah, memang harusnya nerima aja. Jadi semua baju yang udah aku masukin di tas, aku keluarin lagi, disusun lagi. Spray pun udah aku masukin dalam tas. Jadi bener-bener aku tidur nggak pakai spray lagi, saking semangatnya mau pulang. Jadi aku tuh tekadnya udahlah, aku mau ninggalin Semarang. Kayaknya bukan rezekiku di sini deh. Aku mau ninggalin semuanya. Kayaknya ini luka banget di sini. Udah deh, mau pulang ke Palembang. Tapi ternyata nggak dibolehin Allah, mungkin ya nggak dibolehin Tuhan buat ya pulang dulu, masih mau di sini dulu. Benar juga. Terus selagi nunggu sampai 1 Juni, daripada aku gabut, aku melamar di tempat lain, melamar di JNE, melamar di waiters tuh, udah nyari-nyari kafe-kafe, tapi masih nggak dibolehin sama orang tuaku. Udah ngapain rame-rame, orang semuanya ngindarin
keramaian, kamu malah masuk ke tempat keramaian. Kalau kena corona ya udah kita nggak ngurus ya, gitu kan? Nah, terus sampai ke situ gimana? Sampai mana? Kamu yang ngajuin lamaran ke tempat Bener. itu lagi? Kan ngajuin lamaran ke tempat itu. Bener, tapi kan di bidang yang berbeda. Bidang yang berbeda. Di bidang yang berbeda, di bidangnya ini yang sekarang. Yang sekarang pas. Kayaknya. Kayaknya dong. Kayaknya ya kan baru berapa bulan ya. Enggak, kalau yang kemarin emangnya bidangnya apa sih? Kalau yang kemarin tuh dia marketing Oh, job desk-nya marketing. tier 2 atau outbound. Oh. Outbound. Jadi kita yang Oh, kita yang calling. Asik dong harusnya. Asik, tapi kan di split ke bagian sosial media. Oh. Nah, itu bagian sosial media itu kita bukan by calling, bukan Iya. ngomong, tapi inilah. ngetik dan marketingnya itu by Instagram kita pribadi. Wah, Sama WA kita pribadi. Waduh. Nah, itu. Jadi kayaknya itu bukan bidangku deh gitu loh. Udah terus nggak suka aja. tapi sekarang masih bertahan. Iya udah lumayan sih, masih betah. Ya sebenarnya sih kalau ngeliatin dari segi duit kan lumayan lah ya. Ada tunjangan-tunjangan tertentu sama Oi. walaupun nggak begitu besar tapi ya lumayan lah buat hidup ya kan. Apalagi- Lumayan buat fresh graduate sih lumayan kok. Gak usah pilih-pilih banget ya masalah Ya. kerjaan. Nah itu buat kalian yang fresh graduate juga jangan milih-milih kerjaan, beneran keras sama diri sendiri. So, aku aja kerja pernah digaji 1.500.000 kok. 1 bulan. Iya, dan itu pun di pabrik. Dan di pabrik pun aku cuman ya kerjanya tahu sendiri ya, kasar namanya serabutan. Kadang kerja lebih daripada 9 jam, kadang 12 jam gitu. Wow, 12 jam. Digaji 1.500.000 cuman buat bayar kos doang dong. Dan sesudah itu baru aku masuk ke tempat kerja yang Iya, sama yang mempertemukan kita. masih betah. Apa? Beneran masih betah. Kalau sekarang aku masih betah. Karena aku tuh orangnya males buat nyari kerjaan yang Kerjaan baru, males banget karena mikirnya tuh di setiap kerjaan pasti ada plus minusnya masing-masing. Nanti kerjaan yang kedepannya yang mungkin bakal lebih susah sekarang tingkatnya gitu loh. Terus nggak senyaman sekarang. Takutnya nanti malah mikirnya aduh kayaknya kerjaan orang lain enak ya. Padahal Iya. kan sama aja Sama sebenarnya. aja Cuman sebenarnya. orangnya nggak cerita aja kesusahannya tuh kayak gimana. Ya udah. Bener-bener. Jadi selagi masih bisa bertahan dulu aja. Benar. Sampai kita stresnya kayak mau gila. Nah itu baru deh kayaknya keluar aja gitu. Stres sampai gila ya udah Iya, keluar gitu. selagi masih bisa bertahan ya udah bertahan gitu loh. Terus ada nggak sih momen-momen yang kayak nggak enak banget, udah aduh jenuh banget atau mungkin kayak aduh nggak enak banget nih kerja di sini kita kayak gini. Ada. Ya setahu aku aku sendiri ngerasa nggak enak karena ya sistem penilaiannya itu benar-benar kayak kuliah dan benar-benar harus dapat nilai perfect gitu kan. Dan Bener. kalau nggak dapat ya udah ada yang dipotong. Bener. Enggak. Ya. Gitu deh Bener. pokoknya. Ya kalau itu sih kalau seluruh bidang call center kan emang kayak gitu ya. Maksudnya kita disiplin banget. Iya. Tapi aku nggak mempermasalahkan kebijakan perusahaan Iya. karena emang sistemnya kayak gitu. Kita nggak online beberapa menit pun perusahaan udah rugi beberapa rupiah. Iya betul. Bener kan? Iya. Itu pertimbangannya. Jadi wajar kalau dia punya kebijakan kayak gitu. Pakai akal sehat aja mikirnya. Anjir. Jangan pakai hati. Jangan pakai. Ya Oke. udah, gitu aja. Kalau masalah berat sih berat emang, berat banget. Dari sana dimarahin, dari Iya. atas dimarahin juga. Bener, jadi jenuh gitu loh. Kayak udah ngerasa udah 100%, tapi ternyata tuh dapat berita, ternyata aku tuh ada yang salah dan udah dipotong gitu loh. Dipotong. Ternyata udah dipotong. Ya udah deh. Kita ketemu sama yang asiknya itu juga kalau setahu aku kita ketemu sama orang-orang se-Indonesia. Bener, Iya sih. bener. Kamu pernah dimarahin dari orang-orang mana gitu yang nggak ngerti nih bahasanya gitu, atau apa dia ini marah apa enggak gitu? Pernah nggak dapat? Sering kalau dimarah-marahin tuh sering. Yang paling ngeselin tuh kalau misalnya ada pelanggan tuh yang bilang, "Itu loh Mbak, aduh, gimana sih Mbak? Aku tuh nggak ngerti deh." "Ya Ibu gimana Ibu? Itu solusinya gimana? Cerita." Ngerti. Terus kan, "Aduh, itu loh Mbak. Aduh Mbak, masa nggak tahu sih itu loh Mbak." "Ya Bu, apa itunya tuh apa? Mbak kan mau nyatet ini itunya tuh apa kan nggak tahu." Iya. Aku jadi greget juga. Itu tuh maksudnya apa sih? Iya, ngerti. Gitu Pak. loh Mbak masa nggak ngerti sih Mbak? Aduh, gimana sih call center gini aja nggak ngerti. Ibu-ibu belum ngomong itu tuh apa gitu loh. Emang aku sama Loren tahu. Ini kan enggak. Kadang lucunya itu ya itu kadang ada hard komplain yang
dia tuh goblok sama istilahnya kasarnya kan. Heeh. Dia nggak tahu apa-apa. Iya. Ada juga yang hard komplain yang bener-bener kayak dia tuh pinter gitu, halus tapi ya nyakitin. Iya, Dan iya. pernah dapat kan? Sering Sering. juga. Dapat yang minta perincian kayak gitu kan. Perincian, Mbak ya. itu apa ya namanya ya? Sedangkan kita aja kan masih mau nyari kan itu Ya, apa benar. namanya. Tapi kita berusaha buat tahu. Ini Bu itu kita jelasin. Oh iya maksudnya gimana ya Mbak ya? Nah itu jadi Iya, dia harus detail banget gitu. harus detail banget. Minusnya gitu. Minusnya emang kita tugasnya dimarah-marahin. Iya, bener sih, Iya, emang bener. tugas kita Orang dimarah-marahin. kalau dia nggak punya komplain, Heeh. dia nggak bakal telepon dong. Kalau baik-baik aja ngapain dia telepon ya kan? Terus sampai bilang kamu kayaknya diguna-guna deh kayak gitu. Sehari itu ada 24 jam ya. Iya. Sisanya 12 jam itu aku nangis. Dengan kenikahannya tanggal 3 Oktober deh nih. Oh, maksudnya mau kondangan mantan? Iya.